Rabu sore, Bareskrim Polri menyampaikan hasil penanganan pasca demo Agustus lalu, Saudara. Dalam pernyataan persnya, Kabar Eskrim juga menyebutkan telah mengumpulkan sejumlah barang bukti saat demo rusuh Agustus lalu. Kabar Eskrim Polri, Komjen Syahardiantono, menyampaikan telah menetapkan dan menangkap 12 orang tersangka atas penjarahan di rumah Syahroni, mantan anggota DPR, 7 orang tersangka di rumah Eko Patrio yang juga mantan anggota DPR, dan 11 tersangka penjarahan di rumah Uya Kuya yang juga mantan anggota DPR. Sementara 14 orang tersangka penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 8 tersangka penjara Nafa Urbah yang juga mantan anggota DPR. Kabar Eskrim juga menyampaikan modus operandi dari sejumlah pelaku perusakan dalam demo Agustus lalu. Hingga saat ini total tersangka yang ditetapkan Polri ada sebanyak 959 tersangka, 295 diantaranya adalah anak. Jumlah ini berdasarkan data yang telah dihimpun dari seluruh Polda yang menangani laporan polisi. Total 959 orang tersangka. Dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Petani menggelar aksi demo memperingati Hari Tani di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria. Massa menuntut pemerintah menuntaskan 24 masalah struktural agraria dan 9 langkah perbaikan. Massa juga membawa atribut yang biasa dipakai saat bertani seperti caping. Selain itu, hasil bumi seperti padi hingga jagung turut dibawa. Untuk mengamankan jalannya aksi diturunkan 8.000 lebih personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. Pimpinan DPR beserta sejumlah menteri menerima perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria dan sejumlah organisasi petani di ruang rapat Komisi 13 DPR Rabu siang. Menteri yang hadir diantaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dalam audiensi mereka mendesak DPR dan pemerintah segera menjalankan reforma agraria dan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pimpinan DPR, Bapak. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Presiden Prabowo dengan tegas menyuarakan kepada dunia untuk tidak diam saja melihat ketidakadilan yang dirasakan rakyat Gaza. Informasinya sesaat lagi, disampaikan di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.